Puji Tuhan, satu sukacita kita boleh kembali berada di hari Minggu, di mana kita boleh menikmati kebaikan Tuhan, di mana kita boleh mengalami terus pertolongan dan penyertaan Tuhan sampai pada hari ini. Saya percaya kita semua tetap ada di dalam pengharapan, ada di dalam sukacita, ada di dalam keyakinan iman, kepercayaan kepada Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang mampu, Tuhan yang sanggup untuk menolong kita semua di sepanjang kehidupan kita. Pada saat ini kita mau belajar dari firman Tuhan. Mari kita akan melihat kebenaran-kebenaran firman Tuhan di saat ini dari satu judul perenungan yang saya mau kita bersama-sama akan merenungkan dimanapun kita berada saat ini maupun di tempat ini. Kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan yang sungguh akan kembali membuat kita merenungkan, akan kembali membuat kita membaharui seluruh kehidupan, kepercayaan kita kepada Tuhan di dalam situasi-situasi yang kita alami saat-saat ini. Mari kita membuka di dalam Amsal pasalnya yang ke-20. Amsal pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-6. Kita akan membacakan Amsal 20 Mari kita membuka di dalam Amsal 20 ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan berkata di sana, mari kita baca sama-sama Amsal 20 ayatnya yang ke-6. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Sekali lagi kita baca. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Dalam satu bagian lagi kita membaca di dalam Wahyu pasal 2 ayatnya yang ke-10 bagian B. Wahyu pasalnya yang ke-2 ayatnya yang ke-10 bagian B. Wahyu 2 ayat 10 bagian B, mari kita baca bersama-sama dari kata hendaklah. 1, 2, 3. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada kesempatan ini kita mau belajar dari ayat-ayat yang sudah kita baca tentang satu judul perenungan, yaitu komitmen kesetiaan di dalam iman kepada Tuhan. Komitmen kesetiaan di dalam iman kepada Tuhan. Hari-hari ini merupakan hari-hari yang sulit, dan hari-hari ini juga merupakan hari di mana membuktikan bagaimana kita sebagai orang-orang percaya mau tetap terus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa di tengah-tengah kesulitan yang kita alami hari-hari ini. Satu kalimat yang disampaikan atau selalu ya di dalam janji pernikahan ketika kita mengikuti perayaan atau satu sakramen pernikahan yang kudus, di dalamnya tentunya ada ucapan janji setia yang diucapkan oleh mempelai pria kepada mempelai wanita, ataupun sebaliknya dari mempelai wanita kepada mempelai pria. Nah, di situ ada satu janji di mana dalam kalimat yang diucapkan berkata bahwa akan selalu setia, ya, akan selalu setia, akan selalu ada, ya. Baik di dalam suka maupun duka, baik di dalam sehat maupun sakit, baik di dalam
berkelimpahan, atau saat ada dalam kekayaan maupun berada dalam kemiskinan, ya, dalam kekurangan, hingga maut memisahkan. Ini adalah satu janji, ini adalah satu ungkapan yang diucapkan di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat di dalam satu ikatan pernikahan yang kudus. Nah, dari kalimat-kalimat ini merupakan satu hal yang selalu diinginkan dan dikehendaki oleh Tuhan, bukan cuma berada dalam satu ikatan keluarga atau satu ikatan pernikahan, tetapi juga dalam iman kita kepada Tuhan. Seharusnya juga seperti itu, ya. Dalam segala keadaan kita mau tetap setia kepada Tuhan, seperti yang dinyatakan di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi. Di dalam Amsal pasal 20 dikatakan banyak orang menyebut diri baik hati. Banyak orang baik. Tetapi firman Tuhan tadi berkata, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Kesetiaan inilah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Karena kesetiaan ini juga adalah salah satu buah roh yang harus dimiliki oleh orang-orang percaya, sudah. Nah, kemudian di dalam Wahyu tadi pasal 2 ayat yang ke-10 bagian B dikatakan, hendaklah engkau setia sampai mati. Sebagaimana komitmen janji tadi yang saya sampaikan, demikian pula lah seharusnya komitmen iman kita kepada Tuhan. Kita harus senantiasa setia di dalam iman kepada Tuhan apapun yang terjadi. Amin. Nah, komitmen iman, komitmen kesetiaan di dalam iman kita ini diuji. Tentunya diuji di dalam hal apa, saudara? Diuji pada saat berada di dalam kesulitan-kesulitan dan penderitaan-penderitaan yang kita alami, saudara. Di dalam kesulitan-kesulitan, di dalam penderitaan-penderitaan yang kita alami, termasuk pun di dalam situasi yang kita hadapi hari-hari ini, ya, komitmen kesetiaan di dalam iman kita diuji, ya. Apakah kita tetap mau berdiri di dalam iman kita kepada Tuhan di saat-saat ini, saudara? Dan hari-hari ini pun, saudara, kesetiaan bukan hanya kepada Tuhan yang diuji. Kesetiaan antara seorang keluarga kepada keluarga yang lain juga diuji, ya. Antara anggota keluarga kita, ya, dengan anggota keluarga kita yang lain. Kemudian juga antara persahabatan yang satu kepada sahabat yang lain. Ini sementara diuji, saudara. Karena Alkitab berkata di dalam Amsal 17 ayat 17, saudara, ya, di masa-masa sulit ini, di masa-masa sukar ini akan terbukti mana sahabat sejati, ya, mana orang Kristen sejati, mana keluarga yang peduli, ya. Kita melihat di dalam Amsal 17 ayat 17, firman Tuhan berkata di sana apa? Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Saudara, perhatikan di dalam Amsal 17 ayatnya yang ke-17 di sana dikatakan, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Saudara, komitmen kesetiaan, satu hubungan baik persahabatan, keluarga, satu hubungan dalam iman kepada Tuhan, bergereja, berjemaat, saudara, hari-hari ini sedang diuji, saudara. Firman Tuhan berkata, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara di dalam kesukaran, saudara. Bagaimana hari-hari ini kehidupan kita, saudara? Bagaimana hari-hari ini kita melihat orang-orang di sekeliling kita, saudara? Ya, apakah mereka tetap, ya, berada dalam kesetiaan walaupun di dalam keadaan sukar? Jangan pada waktu senang-senang saja, pada waktu sahabatnya banyak doi, pada waktu sahabatnya bisa membantu, kita dekat, ya. Kita ada. Tetapi pada saat dia sulit, pada saat kesukaran, ya, apakah kita juga mampu untuk seperti yang dikatakan di dalam firman Tuhan, bahwa menaruh kasih
setiap waktu. Maka di dalam kesukaran menjadi seorang saudara. Ya. Jangan kita hanya mementingkan diri kita sendiri. Ini yang kita perlu lihat hari-hari ini. Nah, kita kembali. Kita mau melihat bagaimana kesetiaan itu diuji di saat-saat yang sulit seperti ini. Ya. Seperti sekarang ini, saudara, akan teruji iman, kesetiaan dari orang-orang percaya. Ya. Apakah benar-benar orang percaya tetap mempercayai Tuhan di dalam imannya kepada Tuhan? Saudara, kita mau belajar. Ada beberapa tokoh Alkitab yang saya mau kita lihat bersama-sama. Komitmen kesetiaan di dalam iman mereka kepada Tuhan. Sekalipun ada situasi-situasi yang sulit yang mereka alami dalam kehidupan mereka, yang tentunya akan membangkitkan kekuatan iman, membangkitkan semangat kita untuk pun juga kita berlaku seperti tokoh-tokoh Alkitab yang mempercayakan kehidupannya sungguh-sungguh kepada Tuhan dan setia di dalam iman mereka kepada Tuhan sekalipun sulit, saudara. Yang pertama, mari kita melihat di dalam Kejadian 39 ayat 9 ada satu pribadi yang luar biasa yang selalu diangkat dalam kebenaran firman Tuhan. Ya. Kejadian 39 ayat 9. Kejadian 39 ayatnya yang ke-9. Saya tidak akan membacakan keseluruhan kisahnya, tetapi saya mau mengangkat bagian ayat yang merupakan komitmen mereka dalam kesetiaan dalam iman kepada Tuhan. Di dalam Kejadian pasal 39 ayat 9, ini tentang satu tokoh yang bernama Yusuf, saudara. Kejadian 39 ayat 9 dan ayatnya yang ke-10. Di sana berkata, bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Saudara, perhatikan, kita tahu bersama kisah ini adalah ketika Yusuf berada di rumah Potifar. Yusuf dalam catatan Alkitab memang adalah seorang yang ganteng, seorang pemuda yang tampan. Ya saudara, kemudian dia dalam proses perjalanan kehidupannya, saudara, luar biasa. Pada waktu dia berada di rumah Potifar, saudara, Alkitab mencatat bahwa dia sering, ya, dan selalu, bukan cuma sering, selalu dibujuk oleh istri Potifar. Saudara, namun ada pernyataan daripada Yusuf yang merupakan komitmen kesetiaan dalam imannya kepada Tuhan. Di situ dikatakan apa, saudara? Dia berkata dalam ayat 9, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Dia berkata, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Dan Alkitab mencatat dalam ayat 10, walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya. Saudara, perhatikan, tantangan, godaan datang setiap hari kepada Yusuf. Namun dia memiliki komitmen, dia tidak mau melakukan kejahatan yang besar dan berbuat dosa terhadap Tuhan. Mungkin ketika diperhadapkan kepada kita bisa lain jadinya ceritanya, ya saudara. Karena apa? Ada orang bisa mempergunakan kesempatan ini supaya apa? Supaya mungkin dia akan lebih bisa disayang, ya, akan lebih memanfaatkan situasi. Namun Yusuf tahu bahwa segala sesuatu yang dia kerjakan sampai berhasil adalah semata-mata karena penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Dan karena itu dia berkomitmen, sekalipun godaan itu datang tiap hari, saudara, dia tidak pernah menyerah, saudara. Jadi godaan itu datang tiap hari. Bagaimana dengan kita, saudara? Apakah kita akan menyerah ketika godaan itu datang bertubi-tubi setiap hari? Namun kita melihat komitmen kesetiaan dalam iman seorang Yusuf. Dia berkata, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Kiranya pun demikian, saudara. Amin.
Sekalipun dalam situasi sulit, kita tidak akan melakukan sesuatu yang jahat, sesuatu yang berdosa, melawan kehendak Tuhan, saudara. Ya. Saudara, biasanya situasi-situasi yang sulit, apalagi tidak ada makanan, saudara, orang akan membuat alasan, ya mungkin saja mencuri, kemudian membuat alasan kita sudah makan dan sebagainya. Tapi saudara, tetap dalam segala situasi tidak membenarkan satu perbuatan untuk berbuat dosa, saudara. Mari kita seperti Yusuf, walaupun ada godaan yang datang setiap hari, kita mau tetap memegang keyakinan iman kita. Kita mau tetap berdiri di dalam iman kesetiaan kepada Tuhan dan tidak mau melakukan dosa terhadap Tuhan. Amin. Kemudian seorang yang bernama Yosua. Saudara, dalam Yosua pasal 24 ayat 14 sampai 15. Kita mau melihat juga komitmen kesetiaan di dalam iman dari pernyataan tokoh-tokoh Alkitab ini. Tadi kita melihat Yusuf. Kemudian kita melihat yang kedua adalah Yosua. Di dalam Yosua 24, Yosua pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-14 hingga ayatnya yang ke-15. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Satu pernyataan, ya, kesetiaan kepada Tuhan, dikatakan bahwa tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kisah ini merupakan lanjutan dari pidato perpisahan Yosua kepada para pemimpin bangsa Israel pada waktu itu, sebelum nantinya Yosua sudah akan mendekati kematiannya. Dan dalam penyampaian pidato Yosua itu, Yosua memberikan pilihan kepada bangsa Israel. Dikatakan dia menasehati bangsa Israel bahwa oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia, saudara, ya. Beribadah kepada Tuhan itu harus apa, saudara? Tulus, ikhlas, dan setia. Nah, ini dia menyampaikan di situ tentang kesetiaan, saudara. Kemudian dikatakan, jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara, perhatikan dalam pernyataan Yosua, saya boleh menarik satu kesimpulan. Dalam pernyataannya dia berkata, kalau sekiranya mungkin tidak ada satu orang pun lagi yang mau berdiri, yang mau beribadah kepada Tuhan, tetapi dia berkomitmen, dia dan seisi rumahnya, dia tetap akan beribadah kepada Tuhan. Kalaupun sudah tidak ada sekalipun orang yang mau berdiri beribadah kepada Tuhan, dia berkata bahwa aku dan seisi rumahku, aku akan tetap beribadah kepada Tuhan. Saudara, hari-hari ini kesetiaan kita dalam beribadah pun diuji, saudara. Ya, tidak ada orang yang melihat saudara di rumah, ya, beribadahkah atau tidak, saudara, ya. Saudara yang harus membangun komitmen, saudara yang harus mengarahkan diri, bahkan mengarahkan keluarga untuk datang beribadah kepada Tuhan. Di rumah saudara sendiri, saudara, hari-hari ini bagaimana saudara mengaplikasikan pernyataan daripada Yosua itu dalam hidup saudara hari-hari ini, bahwa aku dan seisi rumahku, aku tetap akan beribadah kepada Tuhan. Jangan saudara mungkin dikatakan ibadah di rumah, ya. Saudara, tidak ada orang yang melihat, tapi di rumah tidak ada ibadah, saudara, ya. Ya, tidak ada ibadah.
Bagaimana, saudara ya? Kita harus menyadari bahwa di situasi ini Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak dapat dibatasi oleh ruang tempat. Tuhan bisa hadir di segala tempat, termasuk di rumah-rumah saudara. Dan komitmen kesetiaan daripada Yosua ini juga harus kita pegang, saudara. Karena berkata bahwa aku dan seisi rumahku, aku tetap akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Sekalipun di lingkungan sekitarmu tidak beribadah, saudara, tetapi engkau harus memastikan engkau dan seisi rumahmu akan terus beribadah kepada Tuhan. Amin. Engkau dan seisi rumahmu harus dibawa dalam peribadatan kepada Tuhan. Ini komitmen kesetiaan daripada Yosua. Ya, sungguh luar biasa. Kemudian kita melihat, saudara, tokoh Alkitab yang berikut adalah Ayub, saudara. Di dalam Ayub 2 ayat 9 sampai 10, ini merupakan satu pernyataan yang luar biasa dari seorang Ayub. Di dalam Ayub pasal yang kedua, ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-10. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saudara, perhatikan baik di dalam ayat ini. Kita tahu bersama juga kisah ini. Ayub, seorang tokoh Alkitab yang selalu diidentikan dengan berbicara tentang penderitaan, ya. Berbicara tentang penderitaan dan kesetiaannya di dalam penderitaan, saudara. Ayub mengalami penderitaan bukan karena kesalahan Ayub, saudara, ya. Seperti yang disangkakan oleh teman-teman Ayub. Ayub mengalami semua itu karena diizinkan untuk Ayub mengalami. Jadi saudara, kita harus melihat dalam pandangan yang benar mengenai penderitaan. Memang ada penderitaan yang diakibatkan oleh karena dosa, karena kesalahan kita, sehingga kita mengalami penderitaan. Contoh, kalau orang bab curi, saudara, kemudian dia dipukul orang karena kedapatan bab curi, itu karena kesalahannya, itu karena dosanya, dia mengalami babak belur dan sebagainya, picah darah dan sebagainya, saudara. Itu karena kesalahannya, saudara. Ya. Itu satu bagian dari penderitaan. Namun kemudian kita tidak bisa memisahkan bahwa kita tidak bisa mengatakan bahwa semua penderitaan diakibatkan oleh dosa. Dari peristiwa Ayub ini, saudara, ya, penderitaan diizinkan, ya. Dalam kesalehan Ayub dia mengalami penderitaan, saudara. Namun yang luar biasa, kita mau melihat komitmen kesetiaannya di dalam iman kepada Tuhan. Ya, kita tahu masalah penderitaan yang dialami oleh Ayub datang silih berganti, saudara. Bahkan menimpa kehidupannya, tubuhnya dilanda dengan sakit, saudara. Kita melihat seharusnya istri, ya, yang ada, ya, seharusnya mendukung Ayub, memberi semangat kepada Ayub, mendorong Ayub, ya. Namun apa yang dikatakan oleh istrinya, kita melihat tadi dalam pembacaan dikatakan, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Masih mau setiakah engkau kepada Tuhanmu? Masih mau bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Ya. Kutukilah Allahmu. Bayangkan, saudara, yang dikatakan oleh istri Ayub adalah kutukilah Allahmu. Dan apa yang dia sampaikan? Bukan bilang sembuh, tapi dikatakan apa, saudara? Kutukilah Allahmu dan matilah. Saudara, pernyataan yang disampaikan oleh orang terdekat, orang yang dikasihi oleh Ayub. Istrinya sendiri berkata bahwa kutukilah Allahmu dan matilah engkau. Saudara, kalau disampaikan seperti itu, bagaimana mungkin respon saudara? Ya, aduh, kurang ajar ya, mungkin saudara akan marah. Masa ngana tapi istri nggak bilang kita kutuki Tuhan kemudian mati? Berdoa akan supaya kita sembuh. Ya. Saudara, perhatikan ini. Tapi apa yang dikatakan oleh Ayub? Engkau berkata seperti perempuan gila. Saya membaca ini, kemudian
kaitkan dengan bagian ayat di belakangnya, ini kita mau melihat sungguh luar biasa ya. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saudara, Ayub bilang sama istrinya, kamu berkata seperti perempuan gila. Namun di bagian akhir dari ayat itu dibilang, dalam kesemuanya Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Karena dia bilang gila pada istri, saudara. Tapi karena apa? Pernyataan istrinya itu tadi, masa bilang kutukilah Tuhan dan matilah kamu, ya. Matilah, saudara, ya. Namun Ayub berkata, masa kita cuma mau menerima yang baik-baik saja dari Tuhan. Tetapi ketika kita diizinkan sesuatu yang buruk, namun kita tidak mau menerimanya. Saudara, ini mengingatkan kita dengan kondisi saat ini, ya saudara. Ada masa di mana kita ya mengalami waktu yang bebas. Kita bisa melakukan aktivitas dengan leluasa. Bahkan kita bisa bercengkrama dengan teman, sahabat, keluarga, mengunjungi tempat-tempat rekreasi, mengunjungi tempat-tempat untuk kita menikmati keindahan-keindahan alam. Kita mengunjungi mal-mal untuk berbelanja, bahkan untuk bisa bercengkrama, menikmati kesenangan-kesenangan. Namun ada waktu di mana kita diizinkan seperti ini. Kita tidak bisa kemana-mana karena situasi ya terbatas, saudara. Kita hanya di rumah mengharapkan, merindukan waktu-waktu yang dulu ya. Kita bisa berbuat bebas dan sebagainya. Diizinkan Tuhan kita mengalami. Apakah kita tidak mau menerima? Apakah kita akan seperti istri Ayub akan mengutuki Tuhan? Saudara, ini komitmen kesetiaan di dalam iman seorang Ayub yang dapat kita teladani, yaitu bagaimana dia menerima segalanya. Ya, seperti komitmen janji pernikahan. Dalam keadaan senang atau suka maupun duka, dalam keadaan sehat maupun sakit. Jangan waktu masih sehat, waktu masih kuat, ya setia. Tapi waktu sofer lamen, nggak bisa buat apa-apa dengan alasan, aduh, tapi anak-anak, soalnya nggak ada yang mau urus. Ya, dia sofer lamen, makanya kita kawin lagi. Nah, bagaimana itu, saudara? Ya, dalam kekristenan tidak ada ya yang membenarkan hal itu ya. Ya, kekristenan, pernikahan Kristen adalah pernikahan monogam. Ya, satu orang suami, satu orang istri, hanya maut yang bisa memisahkan, bukan poligami, saudara. Apalagi dengan alasan-alasan yang seolah-olah benar, ya. Saudara, kita melihat bahwa komitmen kesetiaan dalam iman Ayub luar biasa. Jadi ketika diizinkan sesuatu dalam keadaan yang baik, ya puji Tuhan. Dan kalaupun itu diizinkan dalam situasi sulit kita menghadapi, puji Tuhan. Kita harus menerima semuanya karena yang mengatur semuanya adalah Tuhan. Dan Tuhan selalu merancangkan yang baik. Karena kita tahu akhir kisah dari Ayub. Ketika dia setia, ketika dia tetap berdiri dalam iman kepada Tuhan. Sekalipun ada tuduhan-tuduhan dari sahabat-sahabatnya, ini mungkin karena dosa, karena mungkin kesalahan kamu Ayub. Tapi dia tetap mau berdiri di hadapan Tuhan dalam kesetiaan, dalam iman. Kemudian kita melihat juga yang berikut, ya. Kisah yang berikut adalah kisah SMA, saudara ya. 3 orang ini disingkat SMA. Sadrak, Mesak, Abednego, saudara ya. Terkenal sekali ya kisahnya. Dari sekolah minggu, kisah ini ya saudara, dalam Daniel pasal 3. Daniel pasal 3 ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-18 ya. Mereka tergabung dalam grup SMA. Sadrak, Mesak, Abednego. Dalam Daniel 3 ayat 17 sampai 18.
Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Saudara, coba kita membawa kehidupan kita berada di dalam masa ketiga orang itu diperhadapkan dalam situasi itu. Nah, bagaimana seandainya kita yang berada di posisi itu? Pilihan apa yang akan kita lakukan pada saat itu? Ya, apakah kita akan memilih supaya nyawa kita kita selamatkan dengan apa? Mengikuti perintah raja, yaitu menyembah patung, ataukah kita akan sama seperti SMA, Sadrak, Mesak, Abednego ini? Ya, mereka tetap berdiri dalam komitmen kesetiaan kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan mereka dengan sungguh, saudara. Ya. Saudara, nyawa taruhan. Ya, hari-hari ini semakin sulit. Hari-hari ini, saudara, iman kita memang terus diuji. Apakah benar-benar kita adalah orang-orang yang benar-benar menaruh kepercayaan sungguh kepada Tuhan, atau hanyakah kita adalah orang Kristen di gereja saja, orang Kristen di ibadah saja, tetapi ketika tantangan, persoalan, masalah datang, bahkan seperti diperhadapkan ya antara pilihan hidup dan mati, kita memilih akhirnya mungkin kita menolak Tuhan. Saudara. Namun luar biasa, tiga orang ini, Sadrak, Mesak, Abednego, mereka berkata di hadapan raja, dan ini merupakan pernyataan iman yang luar biasa. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Saudara, sederhananya begini sih. Kalau Tuhan mau tolong orang, Dia pasti akan tolong, Dia akan sanggup untuk menolong. Tapi kalaupun Dia tidak tolong, tetap kita mau percaya kepada Dia. Jadi bukan karena Tuhan tidak sanggup, saudara. Saya selalu katakan bahwa bukan karena Tuhan tidak sanggup, bukan karena Tuhan tidak mampu, ya, bukan karena Tuhan kurang kuasa, saudara. Tapi mampukah kita untuk berdiri ya, dalam kesetiaan iman kita kepada Tuhan, saudara? Ya, sama dengan hari-hari ini, saudara. Apakah Tuhan tidak bisa meredakan dengan seketika situasi ini? Bisa, saudara. Sama dengan pertanyaan, bisa tidak Tuhan turun dari salib pada waktu Dia disalib? Terlalu amat sangat bisa, karena Dia adalah Tuhan yang berkuasa. Tapi saudara, diizinkan situasi terjadi, saudara. Bahkan saudara, diizinkan Sadrak, Mesak, Abednego untuk masuk di dalam perapian yang menyala-nyala, untuk memperlihatkan kuasa Tuhan kepada raja maupun orang-orang yang ada di bangsa itu, saudara. Ya. Jadi mereka berkata dalam sederhananya, kalau Tuhan tolong, Tuhan pasti tolong. Kalau Tuhan nyanda tolong, orang tetap nyanda akan menyembah yang lain selain daripada Tuhan. Luar biasa, saudara. Nah, bagaimana dengan kita? Waktu kita datang beribadah, waktu kita berdoa, ya. Kemudian apalagi ibadah kesembuhan, kemudian kita yang sakit datang kepada Tuhan berdoa, tapi pada waktu kita berdoa, sakit kita belum disembuhkan, sakit kita belum diangkat, masalah kita tetap ada. Apakah kita akan berkata, ya Tuhan kurang kuasa, ya kita masih sakit, ya sudah Jo, kita tidak mau percaya Tuhan. Bilang Tuhan bisa melakukan mujizat, bilang Tuhan berkuasa, apa tidak terjadi? Itu pikiran-pikiran yang terlalu merendahkan Tuhan, saudara. Ya. Kalau kita diizinkan untuk mengalami itu, saudara, bahkan saudara lihat catatan orang-orang percaya, rasul-rasul, murid-murid Tuhan pun mengalami hal-hal yang mengerikan dalam kematian mereka, saudara. Apakah kita berkata bahwa Tuhan kurang kuasa untuk menolong mereka?
tapi kita melihat kesetiaan mereka sampai pada akhirnya. Karena mereka percaya bahwa Tuhan telah menjaminkan keselamatan dalam kehidupan mereka. Amin. Kita melihat para rasul-rasul, ada yang mati, saudara, disalib kepala di bawah. Ada yang apa? Digoreng. Ada yang digergaji, saudara. Apakah Tuhan tidak mampu? Ya. Jadi saudara, kita harus punya komitmen kesetiaan dalam iman sama seperti tokoh ini, Sadrak, Mesak, Abednego. Ya. Kalau Tuhan tolong, dia bisa tolong. Kalau Tuhan izinkan mungkin masalah belum berlalu dari hidup kita, kita tetap akan terus percaya kepada Tuhan. Amin. Dia tidak kurang kuasanya. Dia terlalu mampu dan dia terlalu sanggup. Dan kalau itu diizinkan, pasti ada rencana Tuhan. Pasti ada maksud Tuhan yang terbaik. Amin. Kita melihat itu dari sudut pandang Alkitab. Dan luar biasa, saudara. Kemudian selanjutnya, masih dalam kitab Daniel. Daniel pasal 6 ayat 11 ya. Tadi teman-teman Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Yang berikut adalah Daniel. Bagaimana kesetiaannya juga kepada Tuhan, imannya kepada Tuhan diuji di tengah-tengah situasi yang sulit, saudara. Daniel 6 ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Saudara, kita tahu bersama bahwa ada orang-orang di dalam Babilonia, Babel, yang tidak suka dengan Daniel ya. Mereka ingin menjatuhkan Daniel. Mereka coba untuk mencari-cari kesalahan Daniel. Namun tidak didapati kesalahan dari Daniel. Hanyalah yang berbeda adalah imannya. Dia berdoa kepada Tuhan yang dia sembah. Dan dia punya gaya hidup doa yang selalu dilakukan olehnya dengan konsisten. Ya. Dikatakan bahwa dia berdoa ya 3 kali sehari. Dia berdoa. Kemudian akhirnya dikeluarkanlah satu perintah bahwa tidak boleh berdoa atau menyembah, beribadah kepada Tuhan yang lain. Ya. Namun kita melihat bahwa Daniel ketika sudah dikeluarkan surat perintah itu, saudara, apakah Daniel berubah? Daniel berubah setia. Kita melihat bahwa demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Dikatakan di sana apa? 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Saudara, tetap saudara ada himbauan untuk kerja di rumah, belajar di rumah, ibadah di rumah, ya saudara. Tapi bukan berarti menghilangkan ibadah, saudara. Karena itu Daniel waktu didengar surat perintah, dia tetap beribadah seperti biasanya. Dia berdoa 3 kali sehari. Bagaimana dengan kita? Yang dulunya saudara waktu aktivitas masih seperti biasa. Mungkin kita rajin ke ibadah rayon. Kita rajin ke ibadah hari Minggu. Bahkan kalau 2 kali ibadah raya, kita 2 kali ibadah raya. Ibadah doa beston kita pergi. Ibadah apa lagi? Doa puasa kita hadir. Ibadah komsel, KKA, ibadah kolom dan sebagainya kita hadir. Nah, bagaimana? Dan ketika sudah di rumah, saudara, kita ibadah atau tidak? Bagaimana? Apakah kita tetap beribadah walaupun tidak kita berkumpul secara bersama-sama? Kita ada tetap ibadah di rumah, ada doa, ada pembacaan firman. Demi didengar surat perintah, Daniel mendengar surat perintah. Daniel tetap berkomitmen berdoa seperti biasanya. Amin. Dia tetap berdoa, ini komitmen kesetiaan kepada Tuhan. Dan kita Alkitab mencatat bahwa kita melihat bahwa akibat dari kesetiaannya itu, saudara, dia dibuang di singa, saudara. Ya. Namun apa? Ada pembelaan dan penyertaan Tuhan. Selanjutnya, saudara, Paulus dalam Filipi 1 ayat 21, satu pernyataan iman yang luar biasa, saudara.
Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara, kita orang-orang percaya ya, tidak takut mati, tapi bukan cari-cari mati, saudara ya. Ini dikatakan Paulus berkata dalam Filipi tadi, pasal 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara, mati adalah keuntungan, mati di dalam Kristus ya. Jadi kita sebagai orang percaya tidak perlu takut mati, tapi bukan cari-cari mati ya saudara, atau bunuh diri dan sebagainya saudara ya. Kita harus menjaga kesehatan, kita harus dengan upaya mungkin bisa menghindari semua penyebab-penyebab kematian. Namun saudara, kita tidak perlu takut akan kematian karena kita memiliki jaminan kepastian keselamatan dalam Tuhan. Mati dalam Kristus adalah satu keuntungan saudara. Bahkan sekalipun saudara sekiranya mungkin ya diizinkan untuk mengalami sakit penyakit, apalagi ketika mengalami sakit penyakit virus yang sedang mewabah ini saudara, mati karena virus ini pun bukanlah suatu aib saudara ya. Kalau saudara ada dalam Tuhan, bukan karena saudara cari-cari itu sakit, bukan karena kesalahan saudara, dan kemudian saudara diizinkan mungkin mengalami ini, seperti hamba-hamba Tuhan yang meninggal karena penyakit ini. Saya percaya bahwa mati adalah keuntungan, karena di dalam Kristus. Cara matinya saja mungkin yang berbeda, saudara. Amin. Dari saudara, komitmen Paulus juga, kesetiaan di dalam iman kepada Tuhan. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Dan satu hal yang luar biasa, teladan Kristus Yesus Tuhan kita ya. Lukas 22 ayat 42. Lukas 22 ayatnya yang ke-42. Pada waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani, ada satu bagian di mana Yesus menyatakan keinginannya, namun dia berserah kepada kehendak Bapa. Dikatakan, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripada aku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Jadi pada waktu kita mau setia, kita mau berkomitmen setia dalam iman, kita mau berserah kepada kehendak Tuhan, bukan pada kehendak kita. Amin. Bagaimana jika kehendak kita tidak terjadi, saudara? Apakah kita memaksakan kehendak kita kepada Tuhan? Seharusnya kita meneladani Kristus, yaitu berserah pada kehendak Tuhan. Kita mungkin menyerahkan, mengungkapkan kerinduan, keinginan kita, namun tetap di dalam semuanya kita harus berserah kepada kehendak Tuhan. Kita berdoa, semua kita berdoa, sekiranya mungkin anugerah Tuhan, belas kasihan Tuhan, cepat situasi ini berlalu dan kita kembali bisa beraktivitas seperti biasa. Namun saudara, tetap bukan kehendak kita, namun kehendak Tuhan yang terjadi. Karena kita percaya bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa sepengetahuan Tuhan. Amin. Tuhan berdaulat atas segala situasi yang terjadi. Karena itu saudara, kita telah melihat ada Yusuf yang tetap setia dan tidak mau berbuat dosa walaupun digoda setiap hari. Ya saudara, dia tetap mau berkomitmen, mau setia, tidak mau berbuat dosa terhadap Tuhan. Kemudian ada Yosua, dia tetap mau komitmen sekalipun tidak ada orang yang mau beribadah, dia dan seisi rumahnya tetap akan beribadah kepada Tuhan. Dan ada Ayub, dia mau tetap setia di dalam segala keadaan, entah itu baik, entah itu diizinkan mengalami situasi buruk, dia tetap mau setia kepada Tuhan. Dia mau menerima semuanya. Ada Sadrak, Mesak, Abednego. Kalau Tuhan tolong, dia pasti tolong. Kalau dia tidak tolong, tetap orang mau setia kepada Tuhan. Luar biasa saudara ya. Kemudian ada Daniel. Dia tidak mengubah kebiasaannya dalam ibadahnya kepada Tuhan ya. Sekalipun ada surat ya, perintah yang dikeluarkan, tetap dia mau melakukan kewajiban
kebiasaannya dalam berdoa kepada Tuhan. Kemudian ada Paulus, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Mati dalam Tuhan pun ada satu keuntungan. Dan ada Yesus, di mana berserah kepada kehendak Tuhan. Jadi saudara, luar biasa. Hari-hari ini memang adalah masa-masa di mana ujian terhadap iman kita. Masa-masa sulit ini merupakan masa ujian terhadap iman kita. Apakah kita tetap dapat berdiri teguh, ya, dapat berdiri teguh pada komitmen kesetiaan dalam iman kita kepadanya. Dan saudara, yakinlah, saudara, di dalam Roma 8 ayat 18 firman Tuhan berkata di sana, sebab aku yakin, Roma 8 ayat 18, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Amin. Jadi penderitaan zaman ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. 2 Korintus 4 ayat 17 firman Tuhan berkata, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Amin. Saudara, ini harapan-harapan kita. Dan di dalam Wahyu 21 ayat 10 bagian B tadi yang awal kita baca, bahwa hendaklah engkau setia sampai mati. Karena apa? Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Inilah yang dipegang oleh para rasul, oleh murid-murid Tuhan. Sekalipun mereka mati martir, mati dengan cara yang tidak layak, ya saudara, mati dengan cara yang mengerikan, mati mungkin kita melihat masa Tuhan tidak tolong. Tapi saudara, ini keyakinan iman. Mereka tahu bahwa tubuh jasmani ini, ya, akan kembali, ya, seperti firman Tuhan katakan, ya, akan kembali kepada, ya, debu. Namun saudara, roh kita akan kembali kepada Tuhan yang mengaruniakan. Karena itu saudara, mari kita tetap setia kepada Tuhan di dalam situasi-situasi yang sulit ini. Percayalah bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu, dan Dia ada di dalam setiap peristiwa, di dalam setiap kehidupan kita melewati masalah tantangan. Biarlah lewat perenungan firman Tuhan ini, dari tokoh-tokoh Alkitab yang kita pelajari tentang komitmen kesetiaan dalam iman yang mereka lakukan, mereka tunjukkan kepada Tuhan, itu pun akan kita lakukan, kita wujud nyatakan dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua di hari Minggu yang luar biasa ini, dan penuh dengan sukacita, pengharapan. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan, kami diingatkan kembali, sekalipun dalam situasi-situasi yang sulit diperhadapkan kepada kami harus tetap berdiri teguh dalam kesetiaan, di dalam iman kami kepada Tuhan. Kami tetap membangun persekutuan beribadah dimanapun kami berada Tuhan, membangun persekutuan yang intim bersama dengan Tuhan, bersama dengan keluarga kami. Kami tetap datang di dalam kesetiaan, terus membangun persekutuan, membangun ibadah, doa, dan terus mencari Tuhan di tengah-tengah situasi sulit ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, sebagaimana jaminan firman-Mu, bahwa penderitaan-penderitaan yang kami alami, pencobaan-pencobaan yang kami alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kami manusia. Sekalipun bagi kami mungkin terlihat seolah-olah melebihi kekuatan kami, namun kami percaya ketika kami dicobai, Allah akan memberikan kepada kami jalan keluar untuk kami boleh menanggung semuanya. Diberkatilah kami semua, baik di tempat ini
maupun dimanapun kami berada, biarlah berkat daripada Tuhan, terutama damai sejahtera, hati yang tenang, hati yang sabar, hati yang mau bertekun dalam kesetiaan. Di dalam situasi yang sulit ini, itu Engkau karuniakan dan berikan kepada kami semua. Diberkatilah kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin.